Halo sobat-sobat Samuel semuanya, kembali berjumpa dengan saya William Mamudi, analis teknikal dari Samuel Sekuritas Indonesia. Kembali kita update kondisi teknikal terbaru untuk IHSG saat ini. Kita perhatikan memang untuk IHSG-nya masih belum berada tanda-tanda pembalikan arah. Di sini masih berada dalam tekanan bearish yang kita lihat berlangsung dari bulan Februari sampai sekarang. Memang sepanjang bulan puasa ini kita perkirakan untuk IHSG ini pergerakannya tidak begitu menarik secara historis sih pada kondisi normal. Memang IHSG itu cenderung bakal ketahan. Kita ngelihat di sini untuk sideways marketnya memang ini masih berada agak jauh untuk level support. Kita taruh tuh di angka 3.900 sampai 4.000. Dan yang penting di sini perhatikan adalah downtrend line-nya ini. Selama ini memang kita belum bisa ditutup di atas downtrend line, maka kita nggak ubah untuk bias di IHSG ini masih dalam bearish. Coba kita perhatikan dalam 1-2 minggu ke depan apakah akan ada aksi-aksi yang lebih menarik untuk menggerakkan IHSG. Untuk saat ini sekarang kita masih wait and see. Kami tertarik dengan saham seperti Kalbe Farma yang kalau kita perhatikan sini berada dalam uptrend line sejak awal awal April 2020. Saya lihat sini technical rebound yang terbentuk pada peralihan bulan Maret ke April memang sempat ketahan pada angka kisaran resisten di 1300-an. Selama 2 hari terakhir ini kami melihat untuk Kalbe Farma tuh udah berhasil breakout, jadi ini masih ada peluang untuk rally-nya berlanjut. Kami taruh targetnya ini secara teknikal dari pola triangle, target tercepatnya bisa pada kisaran 1500. 1450, 1500 kalau kita lihat adalah resisten yang bentuk pada bulan Februari 2020. Tower juga kalau kami perhatikan saat ini sudah kembali menguji level resisten di angka 880 sampai 900. Sebenarnya belum ada breakout dari tower dan kalau kita lihat sini uptrend line-nya itu sudah patah. Uptrend line yang agresif ya, terutama dari sekitar pertengahan April 2020. Saat ini memang polanya lagi berkonsolidasi. Kalau kita lihat di sini ini belum ada momentum cukup kuat. Jadi kita ngelihat pola bullish consolidation ini mungkin masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Yang menarik di sini adalah kalau bisa breakout dari 900 itu berarti uptrend line yang kebentuk ini yang dari pertengahan Maret kemarin ini sebenarnya masih valid. Jadi uptrend yang di bawah ini yang sebenarnya lebih konservatif pada yang agresif atas. Ini berarti kita masih harus menunggu beberapa hari ke depan jika ada breakout yang kuat. Semoga Marubozu dengan spiking volume tekanan bullishnya masih bisa lanjut. Tapi untuk saat ini kita wait and see dulu untuk tower. WNLI kami perhatikan sekarang lagi berada dalam pola diamond. Pola apa ini? Pola ini adalah pola sideways market yang berkepanjangan. Kalau kita lihat di sini sepanjang 2 minggu terakhir memang BNL itu belum ada kemana-mana. Masih terus tertahan pada range-nya kalau kita lihat tuh antara 1170 sampai 1270. Ini memang masih menunggu katalis untuk menggerak market yang kuat untuk BNLI-nya. Saat ini memang masih ada ruang sih kalau untuk breakout ke arah resisten 1340. Sedangkan kalau dia breakdown juga yang harus diperhatikan adalah uptrend line-nya ini jangan sampai patah. Kalau uptrend line kebentuk dari bulan Maret ini masih bertahan, ya masih ada peluang sih untuk technical rebound. Tapi untuk saat ini kita masih wait and see juga. Untuk BNLI belum ada momentum kuat, jadi hold dulu. Pegas kita perhatikan di sini sepanjang April sebenarnya nggak ada pergerakan momentum cukup kuat. Ya oke lah pas awal April sebenarnya emang ada technical rebound kalau kita lihat dari angka sekitar 615 630 sempat itu untuk Pegas mencapai angka 930. Nah, pertanyaannya di sini setelah itu apa yang terjadi? Uptrend-nya patah, uptrend yang kebentuk itu pas akhir Maret kemarin sudah patah dan sekarang kalau kita lihat memang biasnya itu lebih ke arah bearish yang ya bearishnya pelan-pelan lah. Makanya kalau kita ini candle-candle cenderung doji-doji berkepanjangan selama 1-2 minggu terakhir. Menurut kami sih tekanannya masih rada bias bearish dengan supportnya kita nggak ubah tuh pada angka sekitar 600 sampai 620 ini. Kalau ngelihat doji-doji masih lanjut, mungkin ya kita masih ke arah hold atau bearish bias dah. Jadi kalau nih tekan intinya jangan sampai downtrend line-nya ini nih masih solid. Maksud saya dalam tren lainnya masih solid, jadi kita belum bisa ini bilang ada bullish bias. Untuk saat ini memang masih arah bearish, dan targetnya bisa kembali uji support 620-an. Unilever sini menunjukkan kecenderungan breakout trading. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ini resisten kebentuk sepanjang bulan Februari, Maret, April ketika Unilever itu mencapai angka kisaran 7.700 masih terus ketahan. Tapi yang kita perhatikan pada selama berapa hari terakhir ini sudah berapa kali nih Unilever yang wujud 7.700 dan belum bisa closing di atas. Hari ini kami perhatikan ada kecenderungan Unilever bakal ditutup di atas level resisten 7.700 ini
Jadi ada peluang nih akan membentuk uptrend line yang baru. Berarti kita harus bersiap-siap kalau sampai sesi penutupan perdagangan ini closing bisa ada resisten, kita berarti akan valid untuk bullish skenario Unilever dalam skenario break trading. Jadi akan kita pantau terus. Saat ini peluang untuk buy dengan skenario breakout sangat mungkin bisa kita lakukan. BTPS juga ada di radar kami. Kalau kami perhatikan di sini sudah kembali menguji level support di angka 1.800 sampai 1.900. Kalau kita lihat memang pas pertengahan April sempat BTPS tuh rada kenceng naik sampai level resisten kira-kira 2.900 3.000. Sekarang ini kita sudah kembali menguji level support. Jadi ada peluang nih menjadi inverted head and shoulders. Yang menarik di sini adalah sebenarnya ini belum ada tanda bakal ada technical rebound karena belum ada candle seperti hammer atau bullish Marubozu. Jadi saat ini karena sudah dekat level support saja kita bisa spekulatif buy. Kami harapkan di sini memang bisa ada technical rebound, targetnya bakal kembali uji resisten, jadi saat ini bisa masuk. Risikonya memang ada, kalau di trade breakdown tradingnya ya apa boleh buat, berarti ini tekanan bearish terlalu kuat untuk BTPS. Jadi waspada saja, bagi ingin masuk sini kita spekulatif buy pada level support. Untuk BRPT kami memperhatikan di sini dalam trend line. Trend line yang kebentuk tuh kira-kira dari pas akhir Maret kemarin kita lihat tuh BRPT kenceng banget. Dari sekitar kisaran level 440-450, sekarang ini sudah mencapai level 1250-1300. Lagi bullish consolidation. Jadi kalau kita perhatikan itu kecenderungannya ini sedikit tertahan, belum ada momentum cukup kuat lagi untuk menaikkan BRPT. Cuma kita juga perhatikan kalau uptrend line yang kebentuk 2 bulan terakhir ini masih valid. Jadi kalau ini keluar dari bullish consolidation, kami perlu mengharapkan untuk BRPT ini bisa kembali ke uji level resisten di angka 1.500-an. Jadi kalau kita lihat sini masih ada upside potensial kira-kira 200 poin. Ini bisa perhatiin kalau ini ada breakout trading, kalau bisa closing di atas consolidation ini, bullish sentiment masih valid. Tentu ada risiko lah. Kalau ada risikonya ini mungkin dia bakal ketekan lagi, uji-uji dulu uptrend line yang kebentuk kira-kira 1100, 1160, baru bisa ada berlanjut lagi bullish sentimennya. Jadi bisa pertimbangkan untuk momentum trading ini adalah setelah bullish consolidation-nya bisa break. Akra juga sepertinya menarik. Kami melihat sini dalam 1 minggu terakhir ini terjadi patahnya downtrend line yang kebentuk sejak awal April 2020. Sehingga terbentuk level support pas angka kisaran 1700-1750. Nah, kalau kita lihat di sini, uptrend line yang kebentuk ini masih terus terjadi dengan candle-candle bullish Marubozu. Sekarang ini lagi nguji resisten di angka kisaran 2300-an. Ada peluang ini akan terjadi breakout. Jika terjadi breakout, terutama kalau ini closing bisa ditutup di atas resisten ini, Akra bisa berlanjut valid dalam bullish sentiment. Dan kalau kita lihat sini, sebenarnya resisten juga masih rada jauh di atas. Paling tidak itu sampai angka kisaran 3000-an masih mungkin kalau untuk Akra. Jadi ini bisa diperhatikan. Yang penting sih closingnya harus di atas resisten. Gitu closing resisten berarti kita masuk skenario breakout trading.